فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. قال الشيخ عبد الله Al-Bassam rahimahullahu taala, yang diambil dari hadis. Sudahkah faedahnya itu? Yang ketiga, tayyib. As-salisah annal ibadata qistun wa adl. Bahwasanya ibadah itu adalah, yaitu sebaiknya adalah bersikap pertengahan dan adil, setimbang. Tidak melampaui kemampuan diri, tapi juga tidak memanjakan diri. Fala yughfal an ibadatih, yaitu jangan sampai seseorang itu lalai dari ibadahnya. Wala, kalau ini yaghlu berarti sebelumnya adalah yaghfal. Fala yaghfal an ibadatih, jangan seseorang itu lalai dari ibadahnya. Wala yaghlu fiha, dan jangan pula dia itu bersifat melampaui batas. Li'anna li rabbika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan, karena Rabbmu punya hak terhadapmu, demikian pula keluargamu punya hak terhadapmu, dan seterusnya. Wali nafsika 'alaika haqqan, jiwamu juga punya hak. Wali jaurika 'alaika haqqan, tetanggamu jaur, yaitu tetanggamu juga punya hak. Dalam lafaz yang lain zaurika, yaitu orang yang mengunjungi engkau juga punya hak untuk ditemui, dan seterusnya. Fa'ati kulladhi haqqin haqqah, maka berikan kepada setiap pemilik hak itu haknya. Ini baru keadilan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, asy-syar'u ja'a bil adli fi kulli syai'. Bahwasanya syariat itu mendatangkan keadilan dalam segala perkara. Wal israfu fil ibadat minal jaur. Sementara berlebihan di dalam ibadah itu termasuk kedzaliman. Jaur, kedzaliman, atau jaur artinya adalah curang. Sama aja, intinya adalah tidak memenuhi hak keadilan. Alladzi naha anhu syari', yang mana pembawa syariat itu melarangnya, atau kalau ke Allah berarti pembuat syariat melarangnya. Wa amara bil iqtisadi fil ibadat, dan Allah Ta'ala, atau kalau ke Rasul ya Rasulullah, memerintahkan untuk sederhana di dalam ibadah. Sederhana bukan berarti meremehkan, tetapi tidak berlebihan. Walihada amara bi ta'jilil fitr, karena itulah Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menyegerakan berbuka. Ketika sudah tiba waktunya, maka jangan lagi ditunda-tunda dengan niat cari tambahan pahala. Enggak ada tambahan pahala kalau kita justru menyelisihi sunnah. Wa ta'khiris sahur, dan mengakhirkan sahur. Jangan jam 2 sudah sahur, ini melemahkan badan nantinya. Dan juga dikhawatirkan menimbulkan tohmah, yaitu yaitu bertumpuk-tumpuknya makanan. Karena kalau kita makan kemudian langsung tidur, ini tidak baik untuk perut kita, kata Ibnul Qayyim dan juga kata Ibnu Hajar dan lain-lain. Wa naha anil wisal, dan Rasulullah SAW melarang wisal. Kenapa? Ini mendolimi badan sebenarnya, dan juga menghalangi dari ibadah-ibadah yang lain dan hak yang lain, karena badan jadi lemah. Fal adlu fil ibadat min akbari maqasidis syara'. Syekhul Islam mengatakan, maka keadilan di dalam ibadah-ibadah termasuk tujuan syariat yang paling besar, karena memang tujuannya untuk menegakkan keadilan. Ya Allah. Makanya Allah Ta'ala dalam persaksiannya mengatakan la ilaha, itu yang awal sebelumnya, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Tujuannya walaupun intinya tauhid, tapi dalam keadaan menegakkan keadilan. Jadi betul-betul keadilan adalah termasuk inti terbesar syariat. Wa umirtu li'adila bainakum, kata Rasulullah SAW di dalam surat Asy-Syura itu. Aku diperintahkan untuk memberikan keadilan di antara kalian. Bahkan kepada ahlul kitab pun harus menegakkan keadilan. Wa in hakamta fahkum bil qisti wa innallaha yuhibbul muqsitin. Kalau mereka berhukum kepadamu, fahkum bainahum bil qist, maka tegakkan maka hukumi di antara mereka dengan dengan adil. Walaupun dengan orang yang kita benci, tetap kita berbuat adil. Bukan mujamalah, yaitu basa-basi, bukan mencari ridho mereka, tapi demi menegakkan keadilan yang diperintahkan. Tayyib. Wal amru al masyru' al masnun jami'uhu mabnahu alal adli, dan seterusnya. Dan perintah yang disyariatkan, yang disunnahkan, semuanya itu dibangun di atas Di atas keadilan. Wal iqtisad, dan pertengahan.
Wat tawassut, iktisad berarti kesederhanaan. Wat tawassut yaitu apa? Pertengahan. Alladzi huwa khairul umuri wa a'laha, yang mana ini adalah urusan yang terbaik dan apa itu urusan yang paling tinggi, yaitu apa? Adil, tidak sampai zalim. Nah, termasuk yang tertinggi adalah apa? Fadl, yaitu memberikan apa? Karunia-karunia dalam faktor yang lain. Ar-rabi'ah, yang keempat, annallaha tabaraka wa ta'ala yata'abbaduka bi anwa'in katsiratin minal ibadat. Allah tabaraka wa ta'ala itu menuntutmu beribadah dengan jenis-jenis ibadah yang banyak. Berarti apa? Jangan berlebihan dengan yang ini, akhirnya yang itu apa? Disia-siakan. Fa idza awghalta fi nau'in minha taraktal baqi. Kalau engkau berlebihan di dalam satu jenis, awghalta yaitu menghabiskan waktumu untuk suatu jenis saja, engkau akan menyia-nyiakan yang lain. Walaupun semuanya penting, tapi kalau kita hanya sholat saja, akhirnya apa? Kesempatan untuk membaca Quran tidak ada, kesempatan membantu orang tua tidak ada, dan seterusnya. Maka tentunya ini tidak disyariatkan. Yang disyariatkan adalah apa? Semua diberikan haknya pada waktunya. Fayambaghi ibqa'u syai'in minal quwwah lisairil ibadat. Maka kita harus menyisakan suatu kekuatan untuk ibadah-ibadah yang lain. Baik. Demikian pula kalau masalah puasa, betul-betul waktunya dihabiskan untuk puasa, boleh jadi ibadah yang lain jadi melemah, dan ini tidak diinginkan. Allah Ta'ala tidak ingin sebagian ayatnya diagungkan, ayat yang lain seakan-akan tersia-sia. Semuanya diberikan haknya. Ayat terkait dengan puasa, ayat terkait dengan sholat, ayat yang terkait dengan qiraatul Quran, ayat yang terkait dengan apa? Zikir pagi dan petang, dan seterusnya. Kama annal ibadat allati 'alal insani min mu'asyarati ahli, seperti juga apa? Ibadah yang terkait dengan apa itu yang menjadi kewajiban manusia yang terkait dengan apa? Manusia yang lain, yaitu apa? Berbuat baik dengan keluarga, mempergauli keluarga. Ini juga kalau dinaikkan ibadah jadi ibadah. Karena apa? Allah Ta'ala menyuruh kita untuk apa? Berakhlak mulia, dan akhlak mulia bagian dari ibadah. Yang penting apa? Niat. Kalau dia nggak niat, maka jadi adat. Kembali ke niat. Wa ziyarati asdiqa, dan apa? Menziarahi para sahabat. Kalau kita ziarah semata-mata untuk bisnis, ini bukan ibadah. Tapi kalau niatnya adalah lillahi ta'ala, jadi ibadah yang sangat agung. Sampai Allah Ta'ala mengirimkan malaikat kepada salah seorang dari Bani Israel untuk ngasih tahu bahwasanya apa? Aku adalah utusan dari Rabbmu untuk memberitahu bahwasanya Rabbmu cinta kepadamu dikarenakan engkau cinta pada sahabatmu itu karenanya. Ini kembali apa? Pada kekuatan niat. Wa talabihir rizq fit dunya, dan dia mencari rizki di dunia. Kalau dia sekedar mencari rizki untuk kesenangan pribadi, ini adat, ini halal saja. Tapi kalau niatnya adalah untuk menolong agama Allah, untuk memenuhi hak keluarga, dan juga untuk menguatkan badan kita dalam ibadah dan dalam jihad yang syar'i, maka ini jadi ibadah yang besar. Kembali ke niat. Wa muhadatsati auladihi, dan juga apa? Berborak-borak, bersembang-sembang dengan anak-anaknya. Walaupun terkadang terasa berat, barangkali ketika apa? Kita sedang sibuk ini, sibuk itu. Tapi kalau kita niatkan ibadah, dia jadi ibadah. Bukan ibadah pada anak, tapi apa? Memenuhi hak keluarga, memenuhi hak anggota keluarga, dan sekaligus apa? Mendidik anak bagaimana akhlak yang mulia. Nah, itu bagian dari ibadah. Kalau anak nanti menjalankan, maka dapat ibadah, dapat pahala ibadah kita. Wa naumih, juga apa? Tidur dia adat. Tapi apa? Kalau kita niatkan untuk menguatkan ibadah, untuk nanti boleh bangun malam, karena kalau tidak tidur nanti sulit bangun malam, maka jadi ibadah juga. Jadi tidur kita dan bangun kita semuanya boleh bernilai ibadah. Sebagaimana kata siapa itu? Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Beliau mengatakan, ahtasibu fi naumi kama ahtasibu fi yaqadzati. Saya mencari pahala di dalam tidur saya sebagaimana saya cari pahala ketika saya bangun. Ini apa? Fikihnya para ulama. Tahu semuanya boleh jadi ibadah asal apa? Betul-betul niatnya itu bagus. Idza nawa bidzalikal ajra wa ada al huquq. Makanya beliau mensyaratkan itu jadi ibadah kalau apa? Jika dia meniatkan dengan amalannya tadi mencari pahala dan menunaikan hak-hak. Wa kanat hadhil ibadat wa kanat hadhil adatu ibadat. Sehingga jadilah adat kebiasaan tadi menjadi sebuah ibadah, menjadi ibadah-ibadah. Ini keutamaan orang yang berilmu. Orang yang jahil dia nggak tahu ini. Fa fadlullahi wasi' wa birruhu kabir. Maka karunia Allah itu memang sangat luas dan kebaikannya itu sangat besar.
Siapa yang tahu ini? Orang yang belajar. Yang tidak belajar, maka semuanya boleh jadi apa? Jadi adat, nggak ada pahala. Bahkan sholat dia boleh jadi nggak ada pahala. Karena apa? Dia sekedar sholatnya karena takut nanti kena hukuman. Karena apa? Ketahuan dia nggak sholat Jumat. Nah, ini nggak dapat pahala kalau sekedar gitu. Demikian pula yang lain-lain. Kembali kepada apa? Kembali kepada ilmu dia. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.